Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, pasti kalian banyak menghabiskan waktu di rumah. Ngomong-ngomong, pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak? Seperti memasak sayur atau menggoreng ikan. Pada saat menggoreng ikan, pasti kalian akan membutuhkan alat untuk membalik ikan, seperti sutil. Kenapa ya kira-kira sutil itu pada ujungnya biasa dibuat dari plastik atau kayu? Iya betul. Ya, sutil diberi pegangan dari kayu atau plastik itu agar panas dari minyak goreng itu tidak sampai ke tangan kita. Ya, itu terjadi karena tidak ada perambatan energi panas atau energi kalor. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini kita akan belajar, ya tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar nanti Bu Yuli harap kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan cara perpindahan kalor. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor itu terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perpindahan kalor secara konduksi atau yang biasa disebut dengan hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya tersebut. Ini ada contoh yaitu besi yang dipanaskan ya. Pada besi yang dipanaskan ini ada perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor ini melalui zat perantara. Perantaranya adalah besi. Tetapi partikel-partikel besi dari ujung ini tidak ikut berpindah ke tangan. Ya. Yang berpindah hanya energi panasnya saja atau kalornya saja. Kenapa ya Nana itu bisa terjadi? Ini terjadi karena atom yang berada di dekat dengan api ini, ya, karena ini zat padat, maka atom itu akan bergetar dengan kuat. Sehingga atom yang bergetar dengan kuat itu akan memberikan energi pada atom tetangganya yang di sebelahnya. Ya. Dan atom tetangganya yang ada di sebelahnya tadi itu juga akan ikut bergetar juga dan memberikan sebagian energi ke tetangganya yang lain yang ada di dekatnya. Ya. Sehingga atom tetangganya yang lain juga akan bergetar dan menumbuk atom berikutnya, begitu seterusnya, sehingga terjadi perpindahan kalor pada besi ini sehingga sampai ke tangan. Oke. Penghantar panas itu ada 2 macam ya. Itu ada istilah konduktor dan isolator. Konduktor adalah penghantar panas yang baik atau bahan yang dapat menghantarkan panas ya. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Ya. Di sini bahan konduktor itu sepertinya ini ya, besi. Besi apa ini? Ada panci ini ya. Panci ini terbuat dari aluminium. Ya. Aluminium ini adalah penghantar panas. Kenapa? Karena panas dari api ini dihantarkan oleh aluminium ini ke air sehingga air ini panas dan bisa mendidih. Contoh dari bahan konduktor itu adalah misalnya besi, baja, tembaga, seng atau aluminium yang kita pakai panci ini tadi atau jenis logam. Kemudian ada juga di sini bahan isolator yaitu bahan yang kurang baik untuk menghantarkan panas. Jadi kurang baik untuk menghantarkan panas. Pada contoh ini adalah gagang dari plastik ini. Ya, ini disebut sebagai isolator karena ini menghambat panas dari panci ini ke tangan.
Dan contoh dari penghantar isolator adalah kayu, kaca, wol, kertas, plastik, atau jenis dari bukan logam. Kemudian, adapun kegunaan dari bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya pegangan panci ini ya, kemudian ada pegangan setrika dan pegangan alat-alat penggorengan seperti sutil tadi. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Konveksi adalah peristiwa berpindahnya kalor dalam suatu medium yang disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Ini hampir sama dengan konduksi, tapi bedanya kalau pada konveksi ini disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Ya. Perpindahan partikel medium ini bisa terjadi karena adanya perbedaan massa jenis pada medium. Konveksi ini biasa terjadi pada medium yang berupa zat cair dan zat gas. Agar kalian bisa mengerti, ini bisa Bu Yuli jelaskan ya. Ini adalah gambar panci yang dipanaskan. Nah, pada bagian bawah yang dipanaskan, air itu akan panas terlebih dahulu. Karena panas, maka massa jenis air yang bagian bawah ini akan kecil. Nah, karena massa jenisnya kecil, maka air yang ada di bawah ini akan naik ke atas. Ya, karena airnya naik, maka yang di bawah ini otomatis kosong. Nah, kekosongan ini kemudian diisi oleh air yang ada di atas. Ya, air yang ada di atas ini akan turun ke bawah, mengisi kekosongan tadi. Begitu seterusnya. Yang bawah naik, yang atas turun, sehingga air ini nanti akan mendidih. Ya. Di sini terjadi peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Itu kenapa? Ini karena medium perantaranya di sini adalah air. Airnya ikut berpindah dan energi panasnya juga ikut berpindah. Ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi mediumnya juga ikut berpindah. Contoh yang lain dari peristiwa konveksi adalah peristiwa adanya angin laut dan angin darat yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara tapi sebelumnya kalian lihat ini. Bagaimanakah energi kalor matahari dapat sampai ke bumi? Yuk kira-kira kenapa yuk? Ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah matahari. Dengan jarak yang sangat jauh, ternyata energi panas dari matahari ini bisa sampai ke bumi. Ya, telah kita ketahui bahwa antara matahari dengan bumi ini berupa ruang hampa. Jadi antara matahari dan bumi adalah ruang hampa. Sehingga kalau dari matahari ini sampai ke bumi ini tanpa melalui zat perantara. Oke ya, anak-anak. Ya. Peristiwa ini, perpindahan kalor dari matahari ke bumi ini disebut dengan peristiwa radiasi atau pancaran. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mana kalor dan energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Jadi, bentuk radiasi ini tanpa membutuhkan zat perantara. Kemudian penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk peristiwa konduksi, ya. Contohnya adalah ketika kita mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka sendok pada ujung yang tidak tercelup ke air panas ini akan panas, ya, meskipun tidak terjadi perpindahan partikel di dalam sendok. Jadi ini kopinya panas, pada ujung sendok ini panas, tapi ternyata pada ujung tangan juga ikut panas. Ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Tapi tanpa ujung sendok ini partikelnya tidak ikut mengalir atau tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanya energi panasnya saja. Kemudian peristiwa konveksi, penerapan dalam sehari-hari contohnya. Ketika kita memanaskan air, maka akan melihat air itu seperti diaduk. Kemudian yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat ini biasanya terjadi pada malam hari dan berhembus dari darat ke laut.
Nih ya, biar Bu Yuli jelaskan kenapa bisa terjadi angin darat dan angin laut. Nih, pada malam hari ya, antara laut dengan udara ini terjadi perbedaan suhu udara. Udara di sekitar darat dan laut ada perbedaan suhu. Pada udara di sekitar laut, karena pada siang hari itu sama-sama terkena sinar matahari ya, maka pada air, zat cair itu akan menyimpan panas lebih lama daripada zat padat atau daratan ini. Karena ini lebih panas, maka otomatis udara di sekitar atau di atas laut ini akan juga panas. Karena udara sekitar ini panas, maka massa jenis udara yang di atas laut ini akan kecil. Karena kecil, maka udara di sekitar laut ini akan naik ke atas. Sehingga terjadi kekosongan udara, kemudian diisi oleh oleh udara dari daratan. Di sini kosong, udara dari daratan mengisi ke laut ya. Adanya udara yang bergerak dari daratan ke laut, inilah yang disebut angin. Dan angin yang dari darat menuju laut itu disebut dengan angin darat. Oke anak-anak. Dan angin darat ini biasa dimanfaatkan oleh nelayan yang menuju ke laut untuk menangkap ikan. Ya. Yang kedua adalah peristiwa angin laut. Dan ini kebalikannya terjadi pada siang hari. Ini tadi ya. Pada siang hari ya, antara daratan dan lautan itu menerima sinar matahari, tetapi yang lebih cepat panas adalah daratan karena ini zat padat. Karena daratan lebih panas, maka udara di sekitar daratan ini akan menjadi kecil. Kalau kecil, udaranya naik ke atas. Ya. Karena terjadi kekosongan udara, maka diisi oleh udara dari laut yang lebih dingin. Ya. Aliran udara ini dinamakan dengan angin. Angin yang berhembus dari laut ke darat ini dinamakan dengan angin laut. Ya. Angin laut ini biasa digunakan oleh para nelayan untuk kembali pulang ke daratan. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa radiasi. Ya. Yaitu contohnya ketika kita mendekatkan tangan kita ke api unggun seperti ini ya, maka tangan kita akan terasa hangat. Ya, kenapa ini terjadi? Itu karena adanya perpindahan energi panas dari api unggun ini merambat ke tangan kita tanpa melalui zat perantara. Tidak ada perantara apapun. Jadi pancaran cahaya dari api unggun akan mengenai tangan kita. Nah, ini contoh dari radiasi. Ini juga sama. Oke anak-anak, semoga yang kita ulas hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.